Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Sasongko. Saya mahasiswa Sistem Informasi 2018 di Universitas Nasional. Saat ini saya akan menjawab soal dari ujian akhir semester praktikum sistem basis data, yang dimana soalnya adalah bagaimana jelaskan bagaimana cara menggunakan perintah join. Yaitu di sini ada inner join, left join, dan natural join. Kemudian screenshot hasilnya. Nah, pertama-tama kita buka dulu eh, database-nya. Di sini saya sudah mempunyai. Nah, di sini saya akan menggunakan tabel mahasiswa. Nah, di sini sudah ada beberapa tabel yang dimana nantinya saya akan menggunakan tabel dari Nah, jadi saya akan menggunakan tabel mahasiswa MHS1 dan juga tabel nilai. Nah, saya akan menggunakan dua tabel ini untuk menggunakan perintah join. Di sini saya akan pertama menggunakan perintah join. Select. Nah, jadi dari inner join itu misalnya select tabel 1, inner join tabel 2, kemudian kita isikan. Nah, berarti di sini tadi kan select from tabel 1, misalnya berarti MHS1 inner join tabel nilai. Nah, yang kemudian di sini tuh kita isi fieldnya, misalnya MHS1 dot npm sama dengan nilai dot npm. Oh, ternyata di sini itu kita itu kurang menggunakan seperti kita ini select from MHS1 tabel pertama, inner join nilai tabel kedua, on. Nah, kurang on. MHS1.npm sama dengan nilai.npm. Nah, jadi muncullah seperti ini, inner join. Jadi, nah fungsi dari nilai inner join itu adalah dia untuk membandingkan record dari tabel pertama menuju tabel kedua gitu loh. Jadi misalnya nanti lihat perbandingan apa aja nih yang sama, langsung dimasukkan ke dalam sini. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan left join sama seperti inner join ininya, tapi di sini kan inner join, di sini kita menggunakan left join nilai. Jadi dari tabel pertama left join tabel kedua, kemudian on MHS1 npm itu nilai 2 npm. Nah, di sini jadi membandingkan nilai yang ada di kiri tabel pertama dengan tabel kedua. Misal ada data yang tidak ada nilainya, itu akan menghasilkan nilai 0, sedangkan di sini semua ada nilainya. Jadi dia ini tidak ada yang menghasilkan 0. Nah, untuk natural join sama seperti itu, select from MHS1 natural join nilai. Nah,
Kenapa? Apa sih bedanya natural join dengan inner join yang tadi sudah kita kerjakan? Nah, untuk natural join nilai yang sama, nilai yang sama, nilai yang sama seperti NPM ini tidak akan terulang. Jadi hanya ada satu saja seperti itu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Di sini ada berikan penjelasan terkait bagaimana pengaktifan keamanan standar pada MySQL. Nah, pada MySQL ini dia itu kan biasanya ada dibuat dua user, yaitu di mana ada user admin, administrator dan juga admin user. Nah, ada juga jadi dari user sendiri dan dan administrator itu dia itu memiliki dua dua privilege atau dua akses atau izin akses yang ada pada user dan uh, administrator. Tentunya di administrator sendiri dia itu pasti memiliki kelebihan dalam pengaturan atau kelebihan dalam izin aksesnya. Nah, untuk dari izin akses user biasa itu dia mencakup seperti alter, create table, delete table, drop table, index, insert tabel, select dari tabel, terus update tabel. Nah, kemudian untuk tingkat root atau setingkat administrator sendiri, dia itu biasanya ada lebih banyak. Contohnya itu kayak ada file, proses file, reload, shutdown dari database-nya. Terus ada juga create temporary table, execute lock table, mengunci tabel, terus replication client, dan seperti itu. Nah, biasanya itu cara memberikan izinnya itu biasanya kan ada. Jadi tentunya dari pihak apa dari pemakai setingkat user itu bisa dijadikan setingkat admin. Jika dari pihak admin itu memberikan izin untuk mengelola tabel. Nah, biasanya dia itu diberikan sebuah privilege lebih gitu loh. Nah, biasanya itu ada dua cara, yaitu ada dengan perintah grant. Grant itu adalah memberikan perintah untuk memberikan hak izin access bagi user agar dapat mengakses database gitu loh, tabel dan kolom. Saya juga dapat menambahkan user baru dengan perintah grant ini gitu loh. Jadi biasanya dari perintah ini kita bisa menambahkan user-user baru dari si tingkat admin, dan admin itu bisa diberikan sebuah pengecualian atau bisa diberikan akses ke beberapa hal untuk mengelola database-nya itu gitu loh. Dan juga biasanya juga ada biasanya dia itu akan jadi usernya itu bisa ngupdate tabel, select tabel dan sebagainya, dan itu akan dijawab di nomor selanjutnya. Ya, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu buatlah dua user, satu sebagai user biasa, satu sebagai admin, dan buatlah database pada user admin, kemudian berikan sebuah hak akses dan lakukan select, insert, create pada database yang telah dibuat oleh user setara admin, kemudian tampilkan hak aksesnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat user di mana user satu admin dan satu user biasa, tapi diberikan hak akses select, insert, create yang sudah diberikan gitu loh. Nah, pertama berarti di sini kita akan membuat create user fadel admin toko by passwordnya 1234. Identifiate-nya belum. Nah, selanjutnya juga kita buat user biasa, user toko passwordnya itu 123, dan ini sudah kita buat dua passwordnya. Dan kemudian kita akan berikan
Nah, kita sudah memberikan Padel user admin toko sebagai semua privilege sudah kita berikan kepada Fadel admin toko. Dan kemudian kita akan memberikan select insert create pada akun user toko. Berarti di sini kan login kan akun admin yang barusan. Misalnya jadi kita masuk lagi ke dalam database-nya. Nah, di sini kita login kan MySQL menu Fadel ADM toko. Passwordnya 1234. Nah, di sini kita masuk ke ituannya. Nah, di sini kita akan membuat database baru. Create database. Nah, di sini kita toko penjualan di sebuah kampus ya. Jadi di sini kita membuat database toko mahasiswa toko. Nah, di sini kita sudah membuat. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat tabel. Di sini saya sudah membuat tabel. Nah, selanjutnya di sini kita akan setelah database dibuat, kita akan menggunakan database yang tadi. Nah, di sini kita sudah menggunakan database-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel. Nah, di sini kita sudah membuat dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan juga tabel dari transaksi. Nah, kemudian kita masukkan kita isi tabel tersebut dan kemudian kita Nah, ini adalah data dari tabel mahasiswa dan kemudian kita juga akan tabel dari transaksi. Formnya belum. Nah, ini adalah tabel transaksinya dan itu adalah tabel dari mahasiswanya. Dan kemudian ini kan kita sudah membuat tabel dan database-nya dari mahasiswanya. Dan kemudian kita akan memberikan hak akses kepada user biasa yang dimana caranya adalah seperti ini, grant, create. Jadi Jadi di sini kan kita diperintahkan untuk melakukan select, insert dan create ya. Ini kita tulis grant select to select on to user toko Nah, kita sudah memberikan grant select. Selanjutnya kita akan memberikan grant insert. Kemudian dan juga kita akan memberikan hak akses kepada create.
Nah, ini kita sudah memberikan user toko untuk ini hak akses ini, dan juga kita sudah memberikan privilege kepada admin toko, dan kemudian kita akan melihat grant. Jadi kita akan memberikan atau kita akan melihat apa hak akses apa saja yang sudah diberikan kepada user dengan cara grant for user admin, user toko. Oh, kurang S. Nah, jadi sini kita sudah membeli grant select create on to user toko identity password by 1 2 3. Ini selanjutnya saya akan menjawab nomor 4. Nah, di sini sama seperti tadi, yaitu buatlah 2 user. Kita gunakan user yang tadi saja sudah kita buat, yaitu Fadil admin toko dan user toko. Nah, di sini sebagai user admin buatlah database. Nah, kita tadi sudah membuat database dan tabel setara admin. Memberi hak akses pada, tadi kan kita sudah memberikan hak akses kepada user yang biasa, user setara admin. Nah, kemudian kita akan login pada usernya. Di sini kita login kan MySQL menu user toko min p. Masukin passwordnya. Nah, di sini kita akan menggunakan mahasiswa toko. Nah, di sini kita sudah masukin. Nah, di sini setelah kita menggunakan kita show tables apa aja sih yang ada. Nah, tadi kan di sini berikan pada perintah administrator pada user, kemudian perintah select pada admin. Nah, di sini kita buat select from mahasiswa. Nah, berarti user yang tadi sudah kita berikan aksesnya sudah bisa memberikan hak akses pada select di mahasiswa. Sekian jawaban dari saya. Misalnya ada kurang-kurang kata atau kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.